Halo, selamat pagi nak. Gimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah, catatan kita kemarin itu terakhir di percepatan. Sebenarnya istilahnya satu lagi nak ya, perlambatan. Cuman kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama. Percepatan dan perlambatan artinya adalah besarnya perubahan nilai kecepatan benda tiap satuan waktu. Artinya di sini kita akan memperhatikan kecepatan awal suatu benda dengan kecepatan akhirnya. Jadi misalnya seseorang yang mengendarai motor dengan kecepatan awal 20 km per jam, kemudian beberapa detik kemudian dia mempercepat kendaraannya naik hingga kecepatan 30 km per jam, maka kita bisa katakan motor tersebut atau orang yang menaiki motor tersebut mengalami percepatan. Tetapi ketika seseorang yang menaiki kendaraan motor dengan kecepatan misalnya 40 km per jam, kemudian beberapa detik kemudian dia menurunkan kecepatannya menjadi 20 km per jam, maka kita katakan dia menjadi perlambatan. Jadi artinya sama, cuman kamu tinggal menentukan kapan dia percepatan, kapan dia perlambatan, tinggal melihat kecepatan awal dengan kecepatan akhirnya. Apakah naik atau turun? Kalau naik dia jadi percepatan, kalau turun dia jadi perlambatan. Nah, percepatan dan perlambatan itu memiliki simbol A. Simbol A, yang mana A ini adalah huruf pertama dari nama percepatan, dari acceleration ya. A itu dari acceleration. Nah, acceleration artinya percepatan. Jadi sebenarnya nak, sering sekali kita melupakan ada istilah perlambatan. Cuman perlambatan pun disimbolkan dengan A. Percepatan juga dengan A. Untuk membedakan dia mengalami percepatan atau perlambatan adalah dengan tanda minus. Jadi kalau dia A saja namanya percepatan, kalau dia minus A berarti dia perlambatan. Gitu ya, sampai sini paham ya. Nah, jadi kalau dari definisinya ini kita bisa buat rumus. Rumusnya adalah A sama dengan perubahan kecepatan yang kita simbolkan dengan delta V. Delta itu artinya perubahan, kecepatan itu V per waktu. Jadi rumus ini sangat berkaitan dengan definisi di atas ya. Nah, jadi kamu lihat di sini ada delta V, ada perubahan. Ingat nak, kalau ada kata perubahan berarti ada awal, ada akhir. Maka bisa kita turunkan lagi rumusnya menjadi A sama dengan V2 kurang V1 per T. V2 ini apa? V2 ini adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal. Oke, dibagi dengan berapakah besar satuan waktunya. Nah, kamu harus ingat ya nak, V itu adalah simbol kecepatan, T itu adalah waktu. Di sini kita harus memperhatikan juga satuannya. Satuan yang digunakan pada rumus percepatan adalah satuan internasional. Ya, ayo kita turunkan sama-sama apakah rumus dari percepatan. Oke? Nah, sebelum masuk ke rumusnya, ingat ini adalah rumus untuk mencari percepatan. Oke? Kita masuk untuk menentukan satuannya dulu. Nah, kita tentukan satuan dari percepatan. Turunkan si A-nya ya. A sama dengan, kecepatan itu satuannya apa nak? Secara internasional. Meter per sekon. Masukkan meter per sekon. Oke, ini adalah satuan dari kecepatan atau si delta V. Per apa lagi? Per waktu. Berarti buat lagi per waktu apa satuannya? Secara internasional. Sekon. Nah, ini ada yang mau diperbaiki dulu. Kalau dia pecahan seperti ini atau pembagian, sama dengan itu harus di samping tanda pembagi ya. Di sini dia. Jadi nggak boleh A itu sejajar dengan meter per sekonnya aja, nggak boleh sejajar dengan sekon. Harus sejajar dengan garis pembaginya. Oke, sekarang ini. Kamu udah belajar matematika kan? Kalau dia pecahan dibagi dengan bilangan bulat. Udah pernah ya? Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini gimana nak? Si penyebutnya ini
kita balikkan. Berarti A sama dengan meter per sekon. Ya, ini tanda baginya berubah jadi kali. Sekonnya itu pindah jadi penyebut, di atasnya ada satu. Nah, pasti kamu bingung dari mana ini ceritanya kan. Nah, ini kan sama dengan seperti ini. Matematika nih ya. Meter per sekon per S itu kalau dirubah menjadi pecahan apa? S per 1 kan. S bagi 1 apa? S. Nah, kenapa harus dirubah ini menjadi pecahan? Karena tengok pembilangnya adalah pecahan. Ya. Jadi kalau pecahan dibagi dengan bilangan bulat, ya, bilangan bulatnya rubah menjadi pecahan juga, tapi dia per 1. Ya, semua bilangan bulat kalau dirubah menjadi pecahan dia per 1. Lalu kan ini kan rumus matematika ini. Pecahan dibagi pecahan, maka pecahan keduanya berbalik posisi. Ya, si pembilang jadi penyebut, ini si penyebut jadi pembilang. Terus tandanya bukan bagi lagi tapi tanda kali. Ini matematika ya. Oke. Jadi lanjut, bagaimana rumus apa? Satuannya A sama dengan, yuk. Ini kan kalau udah perkalian pecahan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kan. M kali 1 apa? M per sekon kali sekon, sekon kuadrat. Maka kesimpulannya apa? Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jangan terbalik. Ya, kalau meter per sekon itu kecepatan, kalau meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan. Oke, sampai sini ngerti ya untuk penentuan dari rumus percepatan dan satuannya. Ingat, kalau dia tandanya minus meter per sekon kuadrat, ini namanya adalah perlambatan. Tapi kalau dia meter per sekon kuadrat atau ada tanda positif di depannya, dia adalah percepatan. Oke ya nak, ini untuk penjelasannya. Jika kamu sudah memahaminya, silakan lambaikan tangan kamu. Terutama bagian penurunan rumus harus paham ya. Oke, selamat siang.